Halo semuanya, pada podcast ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengaruh asam basa dalam pewarnaan batik. Sebelum mempelajari pengaruh asam basa tersebut, mungkin ada beberapa dari kalian yang telah mengetahui tentang asam basa. Coba perhatikan kedua gambar produk ini. Produk ini merupakan gambar cuka yang biasa kita temui ketika kita sedang makan bakso. Sedangkan produk ini adalah gambar obat mah atau antasida. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui sifat asam atau basa kedua produk ini? Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah merasakan cuka. Bagaimana rasanya? Masam kan? Maka dapat kita asumsikan bahwa cuka bersifat asam. Sedangkan obat mah atau antasida, apabila kita mencari literatur tentang zat tersebut, akan dijelaskan bahwa antasida bersifat basa. Tapi dari mana penentuan sifat basa dan antasida tersebut? Apakah kalian masih mengingat penjelasan ketika kalian di SMP? Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar bahwa salah satu sifat basa adalah rasanya yang pahit. Tapi, apakah antasida atau obat mah itu memiliki rasa yang pahit? Tidak kan? Bahkan antasida memiliki rasa yang cenderung manis. Nah, berarti sifat asam dan basa suatu zat tidak bisa kita tentukan melalui indera pengecap kita, apalagi untuk zat yang tidak dapat dikonsumsi. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan yang tidak bisa kita konsumsi? Sifat asam dan basa suatu zat dikemukakan oleh beberapa ahli kimia, yaitu yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah Lewis. Teori asam basa yang pertama dikemukakan oleh Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Reaksi ionisasi untuk suatu asam dan basa ketika dilarutkan ke dalam air adalah sebagai berikut. Jadi, contoh asam menurut Arrhenius yaitu asam klorida yang dilarutkan ke dalam air. Reaksinya seperti ini. Apabila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Lalu, contoh basa menurut Arrhenius yaitu natrium hidroksida yang dilarutkan ke dalam air. Reaksinya seperti ini. NaOH apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Teori asam basa yang kedua dikemukakan oleh Bronsted-Lowry bahwa sifat asam dan basa suatu zat ditentukan oleh proton. Berdasarkan teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry, asam adalah suatu ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah suatu ion atau molekul yang berperan sebagai penerima proton. Dapat kita perhatikan reaksi antara H2O dan NH3 menjadi NH4+ dan OH-. H2O mendonorkan proton kepada NH3 sehingga hasilnya menjadi NH4+ dan OH-. H2O di sini berperan sebagai asam karena mendonorkan proton, sedangkan NH3 berperan sebagai basa karena menerima proton. Reaksi tersebut berlangsung secara reversibel atau yang biasa kita sebut dengan dapat balik.
NH4+ akan mendonorkan proton kepada OH-, maka NH4+ berperan sebagai asam konjugat dan OH- berperan sebagai basa konjugat. NH3 dan NH4+ disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan H2O dan OH- yang juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa yang ketiga dikemukakan oleh Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pendonor pasangan elektron. Seperti pada reaksi yang terjadi antara gas karbon dioksida dengan air membentuk asam karbonat. Gas karbon dioksida bereaksi dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Reaksi tersebut berlangsung secara reversibel karena asam karbonat yang terbentuk tidak stabil dan dapat berubah kembali menjadi gas karbon dioksida dan air. Untuk struktur Lewisnya dapat kita tuliskan seperti ini. Atom O pada molekul air memiliki pasangan elektron bebas, yang berarti molekul H2O akan mendonorkan pasangan elektron kepada gas CO2. Karena gas CO2 menerima pasangan elektron, maka gas CO2 berperan sebagai asam Lewis, sedangkan molekul H2O berperan sebagai basa Lewis. Jadi, kita telah belajar 3 teori tentang asam basa. Apakah kalian masih ingat? Di awal podcast tadi, kita berbicara tentang cuka dan obat mah atau antasida. Setelah belajar mengenai teori asam basa, bagaimana sifat cuka dan obat mah menurut teori asam basa tersebut? Cuka bersifat asam karena ketika dilarutkan dalam air, molekul cuka yaitu CH3COOH akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan obat mah atau antasida mengandung senyawa magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali dan aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Kedua senyawa tersebut ketika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-, yang berarti kedua senyawa tersebut bersifat basa. Dari penjelasan terkait teori asam basa dan sifat asam basa pada cuka dan obat mah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sifat asam dan basa suatu zat tidak dapat ditentukan dari indera kita, tetapi diamati dari struktur molekul zat tersebut. Pada podcast selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kekuatan asam dan basa. Yuk simak video selanjutnya.